untuk dikasih kartu KJP sampai selesai. Juga karena bapaknya saat ini bekerja sebagai ojek online juga. Tadi saya juga menyatakan karena motor dari almarhum rusak atau sekarang belum ditemukan, saya juga menawarkan juga membutuhkan untuk ada kendaraan. Kami juga akan membantu untuk menyiapkan motor sehingga beliau bisa melanjutkan pekerjaannya. Dan saya tentu saja pada kesempatan ini meminta kepada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini. Dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai. Dan jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali. Jangan sampai tragedi ini terulang kembali. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa bersama-sama. Jangan kita pecah belah. Jangan kita korbankan bangsa dan negara ini. Kita semua rakyat Indonesia, kita bangun bangsa ini bersama-sama dengan bergotong royong. Semuanya saling menahan diri. Mari kita bersatu untuk Indonesia. Mbak, langkah DPR ke depan seperti apa, Mbak? Melihat kemarin kan publik cukup bergejolak di ulang tahun DPR sendiri. Ya, upaya penenangan publik seperti apa, Mbak? Pertama-tama tentu saja atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna. Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam bergotong royong membangun bangsa. Dan marilah kita bangun bangsa ini bersama-sama, kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa, dari tokoh-tokoh dalam membangun bangsa ini ke depan. Artinya ke depan ini akan ada perbaikan dalam pola komunikasi yang disampaikan oleh DPR, Mbak Puan? Ya, kita evaluasi bersama. Mbak Puan, salah satu yang memicu gejolak publik itu kan soal tunjangan rumah DPR, apakah itu akan dicabut, Mbak Puan? Kan sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober. Apakah ada peringatan ataupun teguran khusus mungkin bagi anggota DPR yang kemudian pola komunikasinya berpotensi untuk menyakitkan hati publik, Mbak? Semua harus menahan diri dan jangan saling menyakiti, kita saling menghormati dan menghargai. Terkait anggota DPR yang luar negeri, Mbak, kenapa nggak ada yang menemui demo waktu itu Mbak Puan untuk menenangkan apa anggota dewan pada takut pada demo? Gimana, Mbak? Ya, nanti kita cukup dulu ya. Cukup dulu ya. Cukup dulu ya. Minta maaf ya. Halo? Kenapa? Ya, pemirsa, itu tadi merupakan Ketua DPR RI Puan Maharani. Diri. Udah ya? Udah boleh? Udah? Teman-teman sekalian, sebelum hal yang menyangkut apa yang saya sampaikan, tadi saya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, tentang keluarga, dan terutama untuk KJP sampai dengan KJMU, dan juga untuk pekerjaan bagi keluarga Bapak Zulkifli nanti, Mbak Puan, akan kami tindaklanjuti. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal
pagi tadi saya sudah melakukan koordinasi dengan Pangdam dan juga dengan Kapolda. Dan saya sendiri tadi pagi juga sudah berkeliling melihat titik-titik kerusuhan. Ada beberapa hal yang langsung kami tindak lanjuti. Yang pertama adalah seluruh moda transportasi sekarang sudah dibuka dan armada yang menjadi kewenangan BUMD harus tetap beroperasi. Yang kedua, halte maupun fasilitas umum yang terbakar, saya minta untuk segera diperbaiki. Di beberapa tempat sudah dilakukan perbaikan, termasuk yang di awal di Selipi 1, sekarang sudah mulai bisa dibuka dan dinormalkan kembali. Kemudian untuk pasukan pelangi atau PPSU, pasukan oranye, biru, hijau dan sebagainya, harus kerja seperti biasa, termasuk hari ini dan besok. Jadi besok kita akan minta pasukan oranye yang biasanya hari Minggu dibuat shift, kali ini semua mereka harus bekerja seperti biasa. Car Free Day besok kami tidak larang, sehingga dengan demikian kalau kemudian sampai dengan sore atau malam hari tidak ada yang luar biasa, besok Car Free Day tetap kita buka seperti biasa. Kemudian saya meminta dan memerintahkan kepada Dinas Kominfo untuk hal yang berkaitan dengan Jaga Jakarta itu betul-betul secara masif disosialisasikan. Dan sekarang sudah kita mulai. Kemudian kepada seluruh karyawan Pemda yang biasanya Sabtu Minggu libur, saya minta separuh-separuh. Jadi hari ini kita di Balai Kota tetap bekerja 50% masuk, 50% diliburkan. Kemudian untuk halte Transjakarta akan diaktifkan secara bertahap yang kemarin dibakar-bakar karena beberapa tidak bisa di-tap. Maka untuk itu saya memutuskan mulai hari ini sampai dengan 8 hari ke depan seluruh transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Jadi mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan biayanya 0%. Jadi mulai hari ini sampai dengan 1 minggu ke depan. Apa yang terbakar itu percuma, nggak bisa sistemnya nggak bisa di-tap. Jadi itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Ya pemirsa, itu tadi ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Gubernur Jakarta Pramono Anung yang mengunjungi rumah duka Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia pada insiden yang terjadi pada unjuk rasa hari Kamis malam di Pejompongan. Tak hanya Puan Maharani dan juga Pramono, pemirsa, ada juga terlihat Adian Napitupulu, politisi PDIP sekaligus juga anggota DPR. Dan saat dimintai keterangan oleh awak media yang berjaga di sana, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani sekali lagi menyampaikan bela sungkawa dan duka citanya yang mendalam atas meninggalnya Afan Kurniawan. Puan juga menyampaikan bahwa keluarga dari Afan Kurniawan seperti kakak dan adiknya bisa dibantu sekolahnya oleh Pemprov Jakarta dan akan diberikan KJP hingga sekolahnya selesai hingga tuntas. Kemudian untuk ayah dari Afan Kurniawan yang pekerjaannya juga merupakan pengemudi ojek online, tadi Puan mengatakan akan diberikan motor, mengingat motor yang sebelumnya dipakai oleh Afan ini belum ditemukan. Dan Puan juga meminta agar seluruh rakyat menahan diri dan bersatu untuk Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani
juga menyampaikan selaku pimpinan DPR, dirinya meminta maaf sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan sempurna. Puan menyampaikan DPR akan mengevaluasi dan berbenah diri dan juga akan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk membangun bangsa. Sementara itu tadi juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sempat menyampaikan keterangannya terkait dengan update pasca unjuk rasa semalam, di mana beberapa halte ini akan segera diperbaiki dan juga untuk moda transportasi publik akan digratiskan selama 1 minggu ke depan. Pemirsa, usai unjuk rasa gedung Polda Metro Jaya Jakarta hari ini terpantau kondusif. Pagi ini petugas kebersihan sibuk menyapu sampah-sampah dan mengangkut sisa aksi unjuk rasa semalam. Sebagian pengendara motor yang melewati Jalan Gatot Subroto menuju Cawang berhenti sejenak di dekat kawasan ini untuk mengabadikan situasi terkini gedung Polda Metro Jaya. Unjuk rasa kemarin menyisakan kerusakan fasilitas umum, mulai dari pos polisi di depan gerbang utama Polda Metro Jaya hingga dinding yang dipenuhi coretan protes. Gerbang utama Polda Metro Jaya masih ditutup rapat dengan pagar besi, sementara sejumlah anggota polisi masih disiagakan. Sementara kondisi di depan gedung DPR Sabtu pagi terpantau kondusif. Anggota TNI Polri juga masih berjaga dan mengamankan gedung DPR. Arus lalu lintas sudah kembali normal, tol dalam kota juga sudah kembali dibuka seperti biasa. Pemirsa, 7 kendaraan hangus terbakar di Mapolres Metro Jakarta Timur akibat serangan massa Jumat malam. Selain Polres Jaktim, 5 polsek lainnya juga jadi sasaran penyerangan. Sejumlah fasilitas di Mapolres Metro Jakarta Timur rusak diserang massa Jumat malam. Selain itu, 7 kendaraan hangus terbakar, di antaranya 2 truk, 1 ambulans, dan 5 mobil. Polisi menangkap 1 pelaku penyerangan dan masih diperiksa intensif. Polisi juga telah memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Sejumlah pemulung pun mengais sisa-sisa barang berharga di sekitar lokasi. Selain Mapolres Jakarta Timur, 5 polsek di wilayah ini juga jadi sasaran penyerangan. Di antaranya Polsek Matraman, Makassar, Ciracas, Jatinegara, dan Cipayung. Masyarakat diimbau menjaga situasi tetap kondusif dan tidak merusak fasilitas umum atau properti milik orang lain. Pemirsa, Simpang Senen Jakarta Pusat di kawasan Kuitang hingga kini masih dijaga aparat TNI. Unjuk rasa semalam menyisakan puing-puing yang dibersihkan oleh personel TNI bersama dengan personel damkar. Usai unjuk rasa dini hari tadi, pasukan TNI hingga kini masih bersiaga di sekitar wilayah Kuitang, tepatnya di depan Mako Brimob. Personel TNI bersama dengan petugas damkar bersama-sama memadamkan api dan membersihkan puing-puing kendaraan. Meski kelompok massa masih berkumpul di sejumlah titik, namun kondisi pengunjuk rasa terkendali dengan penjagaan ketat personel TNI. Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself.